Yang terhormat, Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kota Makassar, Bapak Haji Andi Bukti Jufri SP MSI beserta jajarannya. Yang kami hormati, Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Kota Makassar, Bapak Dr. Andes Haji Andi Muhammad Yasir MSI. Yang kami hormati, Tenaga Ahli DPRD Kota Makassar, Bapak Dr. Zainuddin Jaka. Yang kami hormati, Ibu Silvana Dunggio selaku moderator, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kemitraan anggota DPRD dan masyarakat dengan tema Motivasi Kerja di Masa Pandemi pada hari ini, Jumat, tanggal 11 Desember 2020 dimulai. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk hikmatnya, doa akan dipimpin oleh Bapak Suwardi T. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak seraya berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, tiada henti kami bersyukur atas karunia-Mu bahwa pada hari ini kami masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara kemitraan masalah aktualisasi kemasyarakatan, refleksi akhir tahun dengan tema motivasi kerja di masa pandemi. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, tiada henti kami berdoa, semoga Engkau melindungi kami semua. Berilah kami petunjuk-Mu agar kami bisa tetap berjalan di jalan-Mu. Selamatkanlah kami dari segala mara bahaya dan lindungilah kami dari api neraka. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, sebagai hamba-Mu yang tak luput dari salah dan dosa, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para pemimpin kami, dan ampunilah dosa para pahlawan kami. Berilah kami kekuatan untuk tetap tabah menghadapi cobaan apapun juga. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kota Makassar yang sekaligus membuka acara pada sore hari ini. Kepada Bapak Haji Andi Bukti Jufri SP MSI, disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukrillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sore hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri acara yang dikemas langsung oleh bagian Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar, dan insya Allah hari ini kita akan diskusi publik terkait dengan motivasi kerja di masa pandemi, yang insya Allah nanti karena kami juga sebagai narasumber, saya buka saja acara diskusi publik kita pada sore hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak. Hadirin yang kami hormati, marilah kita melangkah ke acara inti kemitraan anggota DPRD dan masyarakat dengan tema motivasi kerja di masa pandemi. Untuk acara ini akan dipandu langsung oleh Ibu Silvana Dunggio selaku moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih MC yang luar biasa. Dan kita segera saja masuk dalam sesi talk show yang merupakan acara inti di sore hari ini. Pemirsa Fajar TV dan juga pendengar radio Smart FM di mana saja Anda berada, bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya di penghujung tahun 2020 kita masih bisa berkumpul, dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Suatu kondisi yang memang harus perlu kita syukuri bersama. Baik, dengan tema kita di sore hari ini adalah motivasi kerja di masa pandemi. COVID-19 ini sudah membawa perubahan yang sangat luar biasa dan cukup besar, cukup pesat dalam segala sendi kehidupan kita dan sudah menghantam ataupun membawa perubahan di setiap lini kehidupan ataupun berkehidupan kita. Bagaimana cara memandang, cara menyikapi, cara bertindak, cara melihat, semuanya berubah 1000% ya selama COVID-19. Dan Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan selamat datang kepada semua yang sudah hadir di sore hari ini, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan, semua memakai masker dan semua juga duduk dengan jarak ya. Jadi tetap menerapkan physical distancing, menjaga jarak sebab sampai detik ini COVID-19 juga masih tetap ada di sekeliling kita. Baik, ada yang mengatakan bahwa suatu kondisi yang tidak baik belum tentu tidak baik. It's okay not to be okay ya. Yang suka nonton drama Korea pasti tahu dengan tagline ini ya. It's okay not to be okay. Banyak hal tentunya di masa COVID-19 ini yang akhirnya membuat kita harus move on, harus bergerak ke depan ya, tidak harus berjalan mundur lagi ke belakang. Banyak tantangan yang mungkin pada saat biasa, pada saat normal, hal itu belum terpikirkan sama sekali. Tetapi implementasinya di dalam COVID-19 itu terjadi begitu cepat dan kita pun harus selalu cepat melakukan adaptasi terhadap hal-hal baru yang mungkin baru pertama kali kita hadapi. Ini yang nanti akan coba kita diskusikan di sore hari ini. Sudah dibuka tadi untuk Anda yang baru menyaksikan siaran langsung ini yang disiarkan dari halaman gedung DPRD Kota Makassar. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Andi Bukti Jufri, beliau adalah PLT Sekretaris Dewan DPRD Kota Makassar. Selain beliau, saya juga langsung saja mengundang narasumber yang berikutnya. Dengan hormat saya mengundang Bapak Dr. Zainuddin Jaka. Beliau adalah tenaga ahli dari DPRD Kota Makassar. Oke. Sementara mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini. Dan yang berikutnya saya mengundang dengan hormat Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah BKD Kota Makassar, Bapak Basri Rahman, untuk bisa mendampingi Pak Andi Bukti Jufri di tempat ini. Ya, dan Anda bisa menyaksikan tayangan ini melalui Fajar TV dan juga nanti dalam tayangan radio Smart FM. Sekali lagi, tema kita di sore hari ini adalah dalam program kemitraan anggota DPRD dan masyarakat adalah motivasi kerja di masa pandemi. Baik, saya mungkin akan memulainya dari Pak Andi Bukti Jufri dulu, karena selama masa pandemi ini kita sepertinya ada waktu yang hilang ya. Januari, Februari, Maret, pandemi, Desember ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin terlewatkan begitu banyak, agenda-agenda yang harus memang dikerjakan dan kita fokus pada COVID-19 yang tiba-tiba datang di tahun 2020 ini.
Nah, sampai detik ini Pak Andi Bukti Jufri ya, di lingkungan DPRD Kota Makassar sendiri, adaptasi dan penyesuaian yang mau tidak mau harus dilakukan di lingkungan DPRD Kota Makassar sendiri seperti apa? Silakan, mungkin bisa sharing Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Fajar TV dan Smart FM di mana saja berada, teman-teman kepala bagian dan sempat hadir, dan seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini. Kita ketahui bahwa pandemi ini berawal di bulan Maret kalau saya tidak salah, ya. Maret, kemudian 2 bulan setelah Maret, April, 3 bulan berturut-turut puncak daripada COVID-19 ini. Nah, di mana teman-teman di DPRD atau staf DPRD pada waktu itu, ya, salah satu yang mendapat klaster kalau saya tidak salah itu hari juga anggota teman-teman di Dewan, teman-teman di staf DPRD ini ditemukan juga ada yang terkonfirmasi COVID-19. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, teman-teman di staf di DPRD sudah kembali bekerja kembali dengan dilakukan isolasi mandiri kepada teman-teman yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, di samping itu dari awal terkonfirmasi itu kami melalui Kepala Bagian Umum dan diteruskan ke Kasubag Kepegawaian untuk mengatur tingkat kehadiran daripada teman-teman kita yang ada di DPRD. Yang tadinya kita harus full masuknya, nah sekarang ini kita kenal dengan adanya COVID ini, kita bagi sesuai dengan perwali yang ada, itu kita bagi 50% yang diwajibkan hadir teman-teman staf yang ada. Nah, pengaturan-pengaturan inilah yang kita lakukan di dalam rangka menghindari terkonfirmasinya COVID-19 yang ada di teman-teman yang ada di DPRD. Berjalan waktu, alhamdulillah, kalau saya tidak salah juga, karena kami baru masuk pada 1 Oktober 2020, informasi dari teman-teman bahwa kita sudah terhindar dari COVID-19. Namun demikian, sesuai pesan Ibu, harus menggunakan masker, harus jaga jarak, kemudian cuci tangan, dan dilarang berkumpul, ya, dilarang berkumpul. Nah, itu kita lakukan selama ini untuk menjaga, menghindari yang namanya COVID-19. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari awal hingga akhir ini bisa memberikan contoh kepada teman-teman yang sudah terkonfirmasi pada saat itu. Nah, oleh karena itu kami yakin dan percaya dengan keluarnya perwali yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota, ini yang selalu menjadi pedoman kita untuk melaksanakan protokol kesehatan yang selama ini kita lakukan. Ya, Pak. Bagaimana dengan kedisiplinan kerja dari para staf sendiri di lingkungan DPRD Kota Makassar? Apakah di saat itu sempat melakukan kerja dari rumah juga atau work from home? Ya, jadi tetap itu kita lakukan. Jadi teman-teman yang kita sudah kita sudah atur, itu dia menggunakan di rumah dia menggunakan itu tadi. Work from home. Ya, work from home. Nah, oleh karena itu dari awal dari situlah sehingga ini kita bisa atur sedemikian rupa. Oke. Ya, seperti itu. Ada yang berubah tidak Pak Andi Bukti dengan kerja dari rumah, indikator untuk menilai kinerjanya sendiri juga seperti apa dilakukan? Ya, teman-teman kita ini sudah punya tugas dan fungsi masing-masing. Jadi untuk mengevaluasi mereka itu sangat mudah sekali. Di samping karena tugasnya memang mendampingi teman-teman anggota dewan yang terhormat, juga menjadi tugas teman-teman di bagian-bagian untuk bisa mengevaluasi itu. Nah, seperti itu. Jadi targetnya tetap ada, jalan terus ya, Pak, ya? Seperti itu, seperti itu.
Oke, tantangannya seperti apa Pak Andi Bukti Jufri? Jumlah yang ada di lingkungan sekretariat ini seberapa banyak Pak Andi Bukti? Kurang lebih kalau teman-teman dari secara keseluruhan ada kurang lebih 180 kalau saya tidak salah. Oke. 180. Nah, ini kan kalau saya tidak salah teman-teman kontrak itu ada kurang lebih 80 ya? 100, 130, 140. 140. Nah, ini teman-teman kepala bagian yang menjadi yang mengevaluasi teman-teman kontrak karena dia tersebar di 4 bagian. Oke. Iya. Kalau tantangannya apa Pak Andi Bukti? Dari kerja dari rumah, kemudian pembagian shift kerja 50-50% seperti itu. Ya agak berat juga sih karena ya yang kita bisa lihat bagaimana kemauan daripada teman-teman staf. Ya. Makanya saya selalu sampaikan teman-teman staf, yang dibutuhkan adalah kedisiplinan, yang dibutuhkan adalah komitmen, yang kita butuhkan adalah bagaimana kerjasama, bagaimana kekompakan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Nah, saya kira teman-teman staf kontrak khususnya ini, saya kira itu dia sudah miliki semua, sehingga kepatuhan untuk melakukan tugas dan fungsinya itu, saya kira sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, nanti mungkin dari kepala-kepala bagiannya bisa sharing juga ya. Boleh. Nanti bisa tampil untuk berbagi selama kurang lebih ada 6 bulan ya. Mungkin kita agak sedikit berubah ataupun agak sedikit kacau ya pembagian kerjanya. Target-target yang bagaimana dengan target-target kerja yang harus memang diselesaikan, dan itu membutuhkan memang kita harus ke kantor dulu gitu kan. Nah, memang di masa yang seperti sekarang ini implementasi untuk yang orang bilang 4.0 itu lebih cepat lagi diimplementasikan ya. Mungkin tanpa COVID kita belum bisa terbiasa dengan bekerja by digital, bekerja dengan FaceTime, bekerja melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Tapi dengan itu ya mau tidak mau harus beradaptasi untuk bisa tetap menyelesaikan tugas meskipun tidak harus di sini. Bahkan sekarang nih Pak Andi Bukti mungkin mulai berkembang bahwa WFH itu nanti akan terus berlangsung, bahkan nanti akan menjadi WFA, working from everywhere. Jadi dari mana saja bisa kerja, tinggal kirim ini target saya, ini hasil kerja saya gitu. Makanya sekarang mulai banyak yang namanya co-working space ya, yang disewa-sewakan, tidak perlu bangun kantor, tapi bisa langsung kontrak harian, mingguan, bulanan untuk bisa kerja dari situ. Kira-kira nanti juga dari Pak Basri Rahman akan nanggapin ini ya dari BKD. Kira-kira itu bisa sesuai tidak ya di lingkungan pemerintahan untuk bisa diterapkan? Dari Pak Andi Bukti dulu. Iya, saya kira di era teknologi dan era teknologi sekarang ini, saya kasih contoh saja di bidang pelayanan publik. Ya. Kita sekarang di bidang pelayanan publik sudah menggunakan aplikasi online. Jadi kalau ketika kita ingin melakukan pengurusan perizinan, itu tidak perlu lagi kita ke tempat perizinan, tetapi bisa menggunakan aplikasi online. Dari hal-hal kecil ini kan sudah bisa kita katakan bahwa staf kita sudah siap untuk itu, ya, untuk itu. Jadi dengan adanya yang tadi disampaikan bahwa sudah terbiasa atau ada tantangan ke depan di dalam rangka misalnya ini harus diterapkan secara terus-menerus, saya kira teman-teman itu sudah terbiasa dengan itu. Mudah-mudahan saja teman-teman bisa melaksanakan tugas dengan baik. Iya, kalau secara infrastrukturnya bagaimana di lingkungan sekretariat sendiri? Apakah itu juga sudah cukup mendukung untuk teman-teman bekerja dari rumah ataupun harus menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa harus datang ke kantor? Iya, kalau untuk infrastruktur kita di sekretariat saya kira cukup memadai. Bahkan kita dibantu kalau saya tidak salah dari Kominfo terkait dengan misalnya ada acara virtual, nah itu kita bisa ada infrastruktur yang sudah tersedia. Ya, seperti itu. Iya, baik ya. Mungkin bisa ada gambaran ya buat teman-teman apa yang sudah diupayakan dari Sekretariat DPRD Kota Makassar, Sekretariat Dewan DPRD Kota Makassar ini untuk bagaimana mendukung kinerjanya tetap optimal, tetap efektif
mau kerja dari mana saja ya, dengan sistem yang harus memang kita adaptasi di masa-masa seperti sekarang ini, di masa ataupun pasca COVID-19 nantinya. Nanti bisa sharing juga ya di tempat teman-teman lainnya seperti apa nanti implementasinya. Saya ke Pak Basri Rahman dulu ya, Sekretariat BKD Kota Makassar ya Pak Basri. Nah ini mungkin Pak Basri, mekanismenya keefektifan mekanisme dari work from home sendiri ya, mungkin dari catatan BKD di lingkup pemerintah Kota Makassar selama masa COVID dari sekitar bulan Maret ya, Maret sampai saat ini mungkin bahkan apakah masih juga menerapkan sistem 50-50% tersebut? Seperti apa Pak Basri Rahman, silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak PLT Sekwan Kota Makassar, Ibu moderator, para kepala bagian lingkup Sekretariat DPRD Kota Makassar, dan para rekan-rekan pers dan hadirin pegawai Sekretariat DPRD Kota Makassar yang sama-sama saya hormati, segenap pemirsa Pajar TV dan Smart FM yang sama-sama saya banggakan. Terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini yang menyangkut tentang efektivitas pelaksanaan atau motivasi kerja di masa pandemi, pertama-tama saya ingin menggambarkan bahwa sebenarnya masa pandemi ini, kalau kita bisa katakan, ini adalah masa sengsara membawa nikmat. Kenapa? Karena pada masa pandemi ini memaksa kita, jujur, memaksa kita untuk semuanya akrab dengan pemanfaatan teknologi informasi. Ya. Dengan demikian, sejalan dengan good governance, pemerintahan yang baik yang dimana mendorong terwujudnya pelaksanaan e-government, tentu ini tentu kondisi ini di mana hampir setiap hari kita jumpai di kantor-kantor itu, di OPD ada yang langsung misalnya online langsung dengan kementerian-kementerian di pusat, misalnya pemerintah, lembaga-lembaga di pusat melalui virtual. Ya. Jadi hal ini semakin, seperti yang saya katakan tadi, semakin mengakrabkan kita kepada pemanfaatan teknologi informasi yang sebenarnya baru diwacanakan. Tetapi kondisi pandemi ini memaksa kita lebih melakukan akselerasi, sehingga hampir seluruh OPD, saya secara pribadi, secara kelembagaan menjadi berbesar hati melihat teman-teman di mana penguasaan terhadap pemanfaatan teknologi informasi semakin ini. Ingin saya sampaikan kepada seluruh pemirsa dan hadirin yang ada di pelataran Sekretariat DPRD ini bahwa pada khususnya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menghadapi COVID ini, memang ada hal yang sangat memerlukan pemikiran yang mendalam, karena di saat pandemi, di saat itu pula peraturan wali kota tentang pemberian tambahan penghasilan TPP itu harus diberlakukan. Jadi bisa dibayangkan, sedangkan TPP ini mengacu kepada tingkat kedisiplinan. Pertama-tama skor katakan 30%, kalau tidak salah 30% itu diambil dari tingkat kedisiplinan. Lalu bagaimana dengan kondisi pegawai yang harus WFH, harus aplosan? Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya ketika saya dapat surat edaran Menpan 50% sampai ini nonsen ini. Di daerah tidak seperti itu, di 50% pun masih sempit ruangannya. Ada OPD yang sudah di 50% pun masih sempit. Kalau memang hampir setiap saat ada pegawai yang memang tidak pernah duduk, hanya di lapangan misalnya, lalu kalau misalnya jadi seperti itu. Sebelum kita akrab, saya mengkaji sebelum kita akrab dengan dengan protokol kesehatan. Orang hanya latah dengan mengatur jarak, mengatur misalnya
apa namanya ini, orang tidak boleh bersentuhan, orang tidak boleh. Tetapi ketika protokol kesehatan disosialisasikan, lalu bisa diterima oleh kita, kalau sudah menggunakan masker, sudah mencuci tangan, kita lihat perkembangan di dalam kota sekarang. Hampir orang tidak punya ketakutan. Kesehatan itu di ini. Jadi lalu kita kembali kepada esensi pertemuan ini. Keberadaan saya di sini selaku sekretaris Badan Kepegawaian, yang tadinya PLT juga, namun karena saya sudah hampir 15 bulan menjadi PLT sangat melanggar, olehnya itu oleh pimpinan saya dikembalikan menjadi sekretaris. Jadi sangat melanggar, namun saya bilang tidak, kondisi LSM banyak mengkritik, tidak, kondisi di Kota Makassar tidak. Ada luar yang sudah hampir 2 tahun PLT di PLT kan. Kenapa tidak ada sumber daya? 3 kali pemerintah Kota Makassar 3 kali PLT-nya berganti. Bagaimana bisa? Kita mau definitifkan harus minta izin ke Mendagri. Jadi kondisi seperti itu. Jadi tolong teman-teman LSM dimengerti kondisi ini. Janganlah dipersoalkan ketika pemerintahan di Kota Makassar ini seperti ini adanya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang efektivitas, bagaimana motivasi? Motivasi sebenarnya itu adalah energi yang lahir. Kalau kita kalau kita artikan, motivasi itu adalah energi yang lahir dari seseorang untuk mendorong dia bekerja bahkan melebihi standar yang ada. Ya, secara normal, maksudnya tidak pernah turun. Yang ditunggu hanya naiknya, itu ada motivasi. Kalau motivasi tidak ada, sudah tidak ditunggu naiknya kinerjanya orang, ditunggu turunnya. Oleh itu selama pandemi memang teman-teman tidak berkantor, tetapi dia wajib mengaktifkan HP-nya. Sehingga BKD hanya mengontrol. Kalau ada kepala SKPD yang keberatan atau misalnya merasa setelah WFH pegawai-pegawainya tidak memberikan dukungan maksimal, kita BKD bertindak, kita surati. Meskipun dia memang masuk dalam daftar tidak bertugas hari itu. Tetapi kalau dia diperlukan, lalu dia mempersulit pimpinan, BKD akan mengambil alih tugas itu. Olehnya itu jangan pernah kita tidak pernah mengatakan dan tidak kita pernah menerima bahwa pada kondisi pandemik motivasi kerja secara keseluruhan pemerintah Kota Makassar menurun. Bahkan sebenarnya kalau kita mau kaji, setelah kalau ada penelitian biaya listrik turun setelah WFH karena begitu komunitas pegawai kurang masuk kantor. Ya, tetapi tetap listrik ini, tapi listrik pribadi di rumah. Kalau dia kerjakan di rumah, tetapi di kantor pasti biaya listrik turun karena berkurangnya komunitas pegawai yang masuk kantor. Tetapi kita bisa menjamin, saya di sini atas nama BKD menjamin bahwa motivasi kerja teman-teman meskipun WFH tetap, karena setelah saya ulangi, saya pertegas, setelah protokol kesehatan bisa diterima, setelah disosialisasikan bisa diterima, bisa diadaptasikan. Ada pegawai-pegawai yang sebenarnya bukan, bisa kita jumpai utamanya di balai kota, kita jumpai pegawai yang berpakaian tidak pakaian dinas. Karena dia bukan masa kerjanya, bukan jadwalnya, tetapi dia suka rela masuk. Karena tidak betah juga di rumah. Karena dia sudah menganggap kondisi aman. Karena dia memakai masker, mencuci tangan dengan baik, mengatur jarak, dan kemudian menambah imun. Nah, barangkali untuk sementara itu Pak. Iya. Pak Basri, tadi senada dengan pertanyaan saya ke Pak Andi Bukti Jufri ya, bagaimana dengan efektivitas pembagian tugas. Nah, kalau Pak Basri mungkin lingkungannya lebih kepada pejabat eselon 1 ya, eselon 2 ya, yang eselon 2 ya, bagaimana efektivitas dan penilaian terhadap performa ataupun kinerja dari para kepala-kepala SKPD, mungkin dari kepala bagian yang memang harus memberikan pelayanan maksimal kepada publik di masa-masa WFH tersebut. Efektivitas tadi, kita kembali lagi kepada pertanyaan tentang efektivitas, kemudian indikator penilaian terhadap hasil yang diberikan tentunya dari pelayanan-pelayanan publik kepada masyarakat, itu apakah ada terganggu selama WFH ini? Jadi begini, saya ulangi, saya pertegas kembali bahwa meskipun tidak secara keseluruhan,
pegawai itu berkantor, tetapi ini komunikasi antara pimpinan dengan pegawai yang bersangkutan itu tetap terjalin. Berjalan lancar ya. Lalu kalau di kelurahan, memang kondisi kelurahan seperti itu. Kondisi kelurahan kan tidak begitu banyak berubah, karena jumlah pegawainya memang tidak banyak, Bu. Tidak banyak. Kemudian fasilitas kerjanya ya lumayan. Jadi standar protokoler itu, jadi tidak perlu kita 50-50 kalau di kelurahan. 50-50 itu bagi OPD yang sempit ruangannya, sarana kerjanya misalnya itu tidak memadai. Ya. Kalau sekarang sudah normal ya, Pak Basri? Oh tidak juga, masih diberlakukan WFH karena kondisi ini kan belum 100% ini. Masih tetap ada pembagian 50%. Tetapi semangat teman-teman saya lihat, utamanya semangat masyarakat untuk untuk kembali menggiatkan geliat ekonomi ini sudah mulai ini dan itu yang kita harapkan ya. Oke, baik Pak Basri. Pak Andi Bukti Jufri ini juga sebagai Kepala Dinas Perizinan ya Pak, PTSP ya. PT PSP ya di pelayanan terpadu di Kota Makassar, yang ini juga sangat terkait bagaimana dengan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di masa-masa WFH, permintaan izin dan lain sebagainya juga tetap tinggi ya Pak Andi Bukti. Nah itu bagaimana mensiasatinya saat itu? Ya, terima kasih. Jadi sebelum masuk COVID di bulan Maret, memang kita di PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, itu sudah menggunakan aplikasi online. Jadi ketika COVID ini masuk, teman-teman di pelayanan itu sudah tidak sulit lagi, karena memang dari awalnya kita sudah membatasi untuk tatap muka dengan pemohon. Ya. Seperti itu. Jadi kalau saat itu alasannya apa Pak untuk membatasi dengan pemohon? Karena kita sudah menggunakan aplikasi online. Ya, kita sudah menggunakan aplikasi online. Jadi ketika misalnya pemohon sudah mau melakukan pengurusan perizinan, salah satu izin misalnya izin usaha, dia sudah bisa menggunakan aplikasi online kita. Jadi dia tidak perlu datang ke PTSP, di warkop bisa, di rumah bisa, dan di mana saja bisa. Yang penting ada wifi-nya. Nah seperti itu. Ya, jadi bisa tracing ya dari luar itu. ya. Oke, Pak Basri, kalau anak sekolah kan ada bantuan kuota untuk bisa sekolah dari rumah. Kalau di lingkup pemerintah Kota Makassar itu ada juga ya? Tidak sebenarnya, namun rekan-rekan honorer itu ada dapat BPJS. Kalau tidak salah ada 3 bulan berturut-turut. Itu ada bantuan BPJS ya. Oke, jadi itu tidak mengurangi semangat ya dari teman-teman di lingkup pemerintah Kota Makassar. Baik, pemirsa Fajar TV dan juga pendengar Radio Smart FM, pemaparan dari narasumber tadi sudah Anda dengarkan bersama, sudah Anda simak bersama dari Pak Andi Bukti Jufri dan juga dari Pak Basri Rahman. Saya ingin memberikan kesempatan nih kepada teman-teman yang hadir, undangan yang hadir di sini, ada kepala-kepala bagian tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Andi Bukti Jufri, mungkin bisa sharing deh. Selama ini bagaimana ya? Apakah merasa baik-baik saja dengan kondisi harus setiap kali diberi link Zoom ya untuk meeting? Ada sebagian yang malah bosan ya meetingnya pakai Zoom ya semuanya. Kemudian mungkin kendala-kendala di lapangan dalam implementasi kerja dari rumah yang dihadapi seperti apa, mungkin bisa disampaikan. Ini sharing saja diskusi kita di akhir tahun ini dan semoga di tahun depan 2021 keadaan lebih baik, kita bisa bekerja lagi dengan nyaman, bisa berkumpul lagi. Silakan, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapannya, teman-teman yang ada di sini. Dari kehumasan mungkin bisa atau dari mana yang bisa memberikan masukannya ya, jika memang ini masih harus diberlakukan lagi ke depan untuk sistem kerja seperti sekarang ini, apa yang harus diperhatikan atau disampaikan, silahkan. Hal-hal yang memang perlu diperhatikan, disiapkan, mungkin ada kendala di lapangan, harus melakukan meeting dari rumah, menyelesaikan tugas-tugas secara online, ada silakan. Atau teman-teman dari mahasiswa, ada mahasiswa, silakan pelajar
yang mungkin juga sekolah dari rumah ya, kuliah dari rumah yang masih sampai sekarang mungkin menerapkan kuliah jarak jauh. Tantangannya seperti apa yang dihadapi oleh teman-teman sekalian bisa disampaikan, dan usulannya ke depan jika ini memang masih harus dilaksanakan khususnya untuk instansi-instansi yang terkait langsung dengan pelayanan publik. Ini harapannya seperti apa? Tadi Pak Basri mengatakan di kelurahan ya masih berjalan seperti biasa karena memang jumlah stafnya tidak cukup banyak. Jadi seharusnya itu tidak menjadi kendala ketika memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ya. Tadi Pak Andi Bukti juga selain beliau adalah PLT Sekretaris Dewan DPRD Kota Makassar, beliau juga adalah Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal di Kota Makassar, dan Pak Basri Rahman adalah Sekretariat BKD Kota Makassar. Silakan teman-teman, ada yang ingin disampaikan? Oke, sambil menunggu mungkin saya akan ke Pak Andi Bukti Jufri lagi deh. Ini kalau teman-teman di Sekretariat Dewan ya, apakah aktivitas di Dewan sendiri juga ada pengurangan begitu Pak Andi Bukti, sehingga implementasi pembagian shift ataupun volume daripada teman-teman yang masuk itu tidak berdampak terhadap aktivitas para anggota Dewan sendiri? Iya, jadi selama ini kita masih menggunakan itu work from home ya. Jadi karena tugas-tugas anggota dewan itu tidak boleh terhenti. Ya, sehingga teman-teman yang bertugas pada hari itu tetap melakukan pengawalan pendampingan kepada anggota dewan yang terhormat. Sementara teman-teman yang mendapat tugas di rumah tetap juga memonitor apa yang menjadi kebutuhan daripada anggota dewan yang terhormat, sehingga tidak ada jeda untuk untuk tidak melaksanakan tugasnya. Tidak ada jeda karena tugas-tugas kedewanan itu cukup padat sehingga teman-teman pendamping baik staf khusus maupun pendamping, dia setiap hari mengupdate data-data apa yang harus dilakukan. Ya, jadi sebenarnya tetap berlangsung ya aktivitas di Dewan tetap berlangsung pada masa itu ya? Iya, tetap berlangsung Pak. Seperti itu. Oke, jadi meeting rapat dari para legislator sendiri di masa-masa puncak pandemik itu tetap dilaksanakan, tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Ya. Yang tadinya misalnya rapat pansus, misalnya rapat banggar tetap dilaksanakan, tetapi tetap kita mengacu pada protokol kesehatan. Misalnya teman-teman yang bertugas di bagian persidangan juga dibagi, tidak semua yang harus hadir, cukup misalnya 2 atau sampai 3 saja yang bisa mendampingi pada rapat-rapat banggar atau rapat-rapat pansus semuanya. Oke, jadi ternyata memang terus berlangsung ya, karena meskipun tadi yang sempat dikatakan oleh Pak Andi Bukti bahwa memang sempat terjadi klaster DPRD atau bahkan klaster Pemkot juga mungkin ya pada saat itu sempat terjadi, tapi ternyata pelayanan-pelayanan publik dan tugas-tugas dari para legislator itu tetap berlangsung. Nah sekarang dalam penerapan broadcast protokol kesehatan ini yang dibenahi apa nih Pak Andi Bukti setelah kemarin, sekarang kita akan memasuki masa new normal? Jadi salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan imun daripada teman-teman staf. Salah satunya adalah kita coba menggalakkan kembali olahraga yang selama ini hilang. Contoh misalnya hari Jumat kita sudah melaksanakan senam, dan ini salah satu untuk meningkatkan imun. Kemudian yang kedua, tentu kita selalu memikirkan bagaimana teman-teman ini tetap fight, tetap imunitasnya tetap meningkat. Ya paling tidak teman-teman di bagian-bagian, misalnya bagian perlengkapan, bagian keuangan, di bagian persidangan, ini terus memberikan motivasi dan dukungan kepada staf yang ada di sana. Ya paling tidak adalah vitamin misalnya, kan kita tahu bagaimana kondisi, bagaimana kegiatan-kegiatan anggota dewan yang terhormat itu biasa sampai larut malam, sehingga dibutuhkan vitamin-vitamin kepada staf kita untuk tetap bekerja dengan baik dan bisa diberikan bisa menambah motivasi dan kinerja mereka. Nah inilah teman-teman kepala bagian, kasubag, kepala seksi dan sebagainya yang memberikan support dan dukungan kepada teman-teman staf yang bertugas.
Oke, baik. Di sini ada kepala bagiannya yang mana Pak? Andi Bukti? Ini ada kepala bagian persidangan yang Oh, banyak ya, ini, ya. bersidang di DPRD, ada kepala bagian perlengkapan, ada kepala bagian umum, kemudian ada yang mewakili kepala bagian keuangan. Oh, oke. Ah, ini. Yang bagian kepala persidangan mungkin ini, bisa menanggapi dulu, Boleh. Pak. Silakan Pak Kabak. Ketika menghadapi Ya. ataupun mendampingi mengawal sidang-sidang yang terus berlangsung, yang tetap berlangsung meskipun di masa COVID, itu seperti apa dari teman-teman? Silakan. Saya terima kasih, saya izin duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang terhormat Bapak PLT Sekretaris DPRD, Bapak Sekretaris BPSDMD, teman-teman media, teman-teman Kabak dan peserta pada refleksi akhir tahun motivasi kerja di masa pandemi. Saya selaku Kabak Persidangan bersama beberapa Kabak yang hadir di sini, kami tetap mengacu kepada protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Kita terapkan di semua bagian, Bu. Terkhusus pada pelaksanaan rapat-rapat yang dilaksanakan, itu kami mengacu juga ke PP yang mengatur bahwasanya ada kebijakan rapat yang dilakukan secara meeting Zoom. Nah, itu kita juga terapkan. Ada beberapa rapat yang kita laksanakan, rapat paripurna pertanggungjawaban wali kota di zaman Pak Iqbal selaku PJ wali kota. Kemudian ada rapat banggar yang kita laksanakan melalui Zoom juga bersama tim TAPD dalam proses penganggaran APBD tahun 2020 dan 2021. Kemudian ada juga rapat BAMUS yang terakhir kita laksanakan melalui meeting Zoom, itu untuk penentuan agenda jadwal kegiatan DPRD dalam 1 bulan, 2 bulan, tergantung kebutuhan. Mengapa kami tetap menerapkan hal seperti itu? Karena di masa sekarang ini belum ada jawaban yang bisa menjamin, memberikan garansi kepada kita semua bahwasanya COVID ini tidak ada di sekeliling kita. Saya bisa saja terpapar, atau staf saya, atau teman-teman yang lain. Itu pun tidak ada garansi untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan ke depan, karena ini sudah terakhir pelaksanaan rapat paripurna pembahasan dan persetujuan APBD tahun 2021. Jadi insya Allah nanti di tahun depan, ketika pandemi ini belum berakhir, tentu protokol tetap kita kedepankan sesuai aturan yang ada. Walaupun kabarnya vaksinasi sudah tiba di Indonesia, tapi saya kira itu masih butuh waktu untuk uji coba dan bagaimana reaksinya terhadap yang menerima vaksin. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sedikit lagi Pak, ada perubahan semangat tidak ya ketika harus mendampingi rapat-rapat penting, tetapi melewat Zoom gitu ya? Itu auranya seperti apa ya pada saat itu mungkin? Ya, kalau terkait dengan motivasi dan aura, saya rasa kita tetap bekerja secara maksimal. Walaupun itu melalui meeting Zoom, pada prinsipnya kan tujuan dari pelaksanaan rapat itu bagaimana memutuskan mengambil suatu keputusan. Entah itu melalui media Zoom atau secara tatap muka, pada prinsipnya sama saja. Sama ya? Iya, karena esensinya pada pelaksanaan rapat itu kan pengambilan keputusan. Khususnya kita di legislatif bersama eksekutif. Ya. Ya, baik. Terima kasih ya, luar biasa ya. Ini rapat-rapatnya sangat penting ya untuk anggaran 2020, anggaran 2021 ya, yang diputuskan di masa-masa yang serba terbatas. Dari Bapak-bapak di sini ada dari Kepala Bagian Perlengkapan, Keuangan, Umum ya. Kalau keuangan tidak mungkin lewat digital ya dikasihnya. Harus bentuk fisiknya. Baik, silakan mungkin Pak bisa sedikit sharing di refleksi akhir tahun motivasi kerja di masa pandemi. Seperti apa tantangannya di lapangan, bagaimana Ki Pak? Harus kerja-kerja dari rumah, pakai Zoom dan lain sebagainya. Terima kasih moderator, Pak Sekwang, Pak Sekretaris Kepegawaian.
Jadi tugas bagian umum itu hanya mengontrol daripada surat perintah yang telah dikeluarkan oleh Pak Sekwang. Ya. Jadi kami kontrol, misalnya pegawai itu harus masuk cuma 50 orang. Jadi bagian umum mengontrol, kau kenapa kau datang? Nah, gitu. Kalau 51 berarti satunya suruh pulang Pak ya? Ya. Jadi kedua, ada beberapa pegawai yang kami sangat butuhkan. Jadi kami panggil ke kantor untuk melaksanakan tugas. Itu ada tambahan insentif tidak Pak kalau harus datang tiba-tiba? Kalau tambahan insentif itu tidak ada karena kan sekarang sudah TPP. Iya, Tapi kalau yang tenaga-tenaga yang maksudnya yang masih kontrak itu Iya. masih ada honor tambahan. Barangkali sekian. Kalau kendalanya Pak, lapangan bagaimana? Dari Bapak pribadi sendiri, pernah meeting-meeting lewat Zoom Pak? Harus ada scan surat dan lain sebagainya yang harus hari itu, kemudian Bapak pernah melakukan dari rumah juga? Pernah mendapat shift tidak masuk? Kami di Sekretariat DPR ini, kebijakan daripada Pak Sekwang itu, semua pejabat struktural harus standby di kantor DPR. Yang tidak datang itu adalah staf memang yang maksudnya dibagi dua begitu Bu. Iya, jadi harus siap jadi garda terdepan ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Tapi nama atas siapa nanti yang nonton? Samsul. Pak Samsul ya, dari Kepala Bagian Umum DPRD Kota Makassar. Dan di perlengkapan Pak, konsumsi dan lain sebagainya masuk di perlengkapan ya Pak ya? Itu dia, gimana Pak? Ya, makasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang kami hormati Bapak-Bapak narasumber, pimpinan kami, segenap para hadirin, para insan pers yang sempat hadir, meliput juga. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berbicara tentang motivasi. Motivasi yang paling utama adalah bagaimana pimpinan kita memberikan perhatian, memberikan teladan. Itu sudah ditunjukkan oleh Pak Sekwan. Alhamdulillah kehadiran beliau pada saat menjabat di sini banyak perubahan yang kami alami. Mulai dari tingkat kedisiplinan, kehadiran kami, kerja kami, terus terang motivasi kerja saya bertambah dengan kehadiran beliau menjadi PLT. Karena beliau juga hadir terus ya. Bukan mengada-ada ini. Bukan mengada-ada. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran beliau, kami segenap staf, kepala bagian, Kasubag semua mendapat perhatian dari beliau. Sehingga apa? Kinerja kami di setiap bagian alhamdulillah tidak pernah mendapat daripada teguran dari beliau. Artinya apa? Kerja-kerja kami di bagian ini alhamdulillah mendapat apresiasi dari beliau. Nah, menyangkut masalah kami di perlengkapan, alhamdulillah kami 4 bulan diberikan amanah juga, baru kami di perlengkapan di Sekretariat DPR. Kehadiran kami juga membangun teamwork, kebersamaan, kekeluargaan. Alhamdulillah apa yang kami inginkan daripada bagaimana melayani bapak-bapak, ibu, anggota dewan yang terhormat bisa kami laksanakan dengan baik. Yang tentunya bahwa itu tadi perhatian, bentuk perhatian dan keinginan dari pimpinan kami yang bagaimana bisa memperhatikan kami semua. Itu motivasi yang paling bagus bagi kami semua. Iya, baik. Demikian Bu. Terima kasih. Iya. Ibu mau tambahkan? Iya, silakan. Bismillah, izin berdiri. Ya. Terima kasih kepada moderator, Bapak Sekwan, Pak Sekretaris BKD. Saya di sini mewakili dari bagian keuangan. Tadi sempat moderator menanyakan awal dari terjadinya pandemi ini, kendala-kendala yang kami hadapi pada saat kami bekerja di kantor. Jadi pada awalnya itu kami terus terang merasa sangat repot dengan keadaan begini, karena yang harus hadir itu 50%, itu pun 50% lagi dikurangi dari yang 50 tahun ke atas itu mereka tidak diwajibkan untuk masuk kantor. Jadi hanya yang 50 tahun ke bawah, dan itu kami di bagian keuangan sangat menjadi kendala yang sangat luar biasa.
karena banyak dokumen yang harus kami urus. Dokumen itu harus ditandatangani oleh beberapa orang yang tidak hadir pada saat yang bersamaan. Jadi kadang dokumen itu berhari-hari baru bisa kami selesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mewakili ibu-ibu pekerja. Iya. Jadi yang sangat menjadi kendala bagi ibu-ibu pekerja di kantor kami ini, karena mereka juga ada anak yang harus mereka hadapi di rumah. Jadi itu juga menjadi salah satu kendala ibu-ibu teman-teman yang perempuan yang bekerja di kantor ini. Karena pada saat jadwal mereka harus masuk kantor, mereka harus menyelesaikan dulu pekerjaan yang di rumah, menemani anak-anaknya belajar, bahkan sampai mereka harus membawa anak-anaknya ke kantor. Tetapi pada waktu awal-awalnya itu mereka belum berani membawa anak-anaknya ke kantor. Tapi pada kesini mereka sudah mulai berani membawa anaknya di kantor karena banyak pekerjaan, khususnya kami di bagian keuangan, berdasarkan surat edaran yang terakhir dikeluarkan oleh Pak Wali Kota, bagian keuangan mendapat pengecualian harus masuk semua. Jadi tidak ada shift-shiftan di bagian keuangan. Kami 5 hari kerja, 5 hari juga harus masuk untuk bagian keuangan. Jadi teman-teman kami di bagian keuangan semua mereka membawa anaknya, kadang ada yang membawa anaknya. Itu yang menjadi salah satu kendala. Tapi makin kesini kami makin menikmati keadaan ini karena mau tidak mau kita harus menghadapinya. Ya. Jadi tetapi yang utama di sini betul apa yang dikatakan tadi Bapak Kabak Perlengkapan, kami banyak mendapat motivasi dari pasekwan kami. Dengan adanya pasekwan kami di sini bertambah motivasi dari teman-teman sehingga meningkatkan kinerja kami semua di sini. Jadi untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran pasekwan di lingkungan kami sini, kami sangat membutuhkan. Terima kasih ya. Ya, baik, terima kasih. Ini salah satu poin penting memang sebenarnya ya. Di masa-masa sulit ini karyawan memang butuh pengayom begitu, perlu didampingi, perlu disemangati bahwa pemimpin ada hadir di tengah-tengah, tetap hadir di tengah-tengah kita, bekerja bersama-sama, berjuang ya bersama-sama melewati situasi yang memang tidak mudah ini, situasi sulit ini. Dan ini yang sudah dilakukan oleh Pak Andi Bukti Jufri dari apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak di Kepala Bagian Dewan. Nah, Pak Andi Bukti Jufri, apakah Anda sendiri memang hadir juga tiap hari ya Pak ya? Selama musim COVID, selama klaster di mana-mana merajalela, gimana Pak? Iya, pertama terima kasih Pak Kabak Perlengkapan, Ibu Ais ya dari Keuangan. Sebenarnya teman-teman staf semua mulai kepala bagian dan sampai kepada tenaga kontrak, sukarela dan sebagainya. Mereka bisa berubah kalau pimpinannya berubah. Ya, seperti itu. Kita tidak boleh memerintahkan staf, kita tidak boleh menyuruh staf kalau pimpinan tidak melakukan itu. Ya. Jadi contohnya harus ada di pimpinan. Kalau mau disiplinkan staf, ya harus disiplin dulu pimpinannya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, pimpinan selalu hadir di mana saja. Bukan cuma staf misalnya dia staf dalam staf pada posisi nyaman, jangan cuma pada posisi nyaman kita datang, pada posisi staf susah, kita harus hadir di tengah-tengah itu. Ya. Nah, seperti itu. Itu yang kami lakukan sehingga ya teman-teman kepala bagian, staf dan sebagainya, ya bisa apa yang kami sampaikan, alhamdulillah dia bisa lakukan. Karena kita memberikan contoh dulu. Kita contoh dulu pimpinannya. Kalau pimpinannya menyuruh kita disiplin, baru pimpinannya tidak disiplin, untuk apa kita mau terapkan kepada teman-teman staf? Nah, seperti itu. Ya, padahal ya. Pak Jufri juga, Pak Andi Bukti Jufri harus mengawasi 2 tempat ya. Iya, harus ke sana kemari dengan lokasi yang tidak berada di satu tempat, jarak yang juga cukup lumayan lah dengan kondisi Makassar yang sekarang sudah mulai macet lagi ya Pak Andi Bukti. Baik, sebelum Pak Andi Bukti saya ke Pak Basri dulu deh. Pak Basri, ini mau sesi-sesi akhir ya. Apa yang akan Anda sampaikan nih untuk yang mendengarkan, kemudian juga para staf pekerja yang ada saat ini atau mendengarkan kita di Smart dan menyaksikan siaran ini melalui Fajar TV ya, karena 2021 tinggal menghitung hari dan kondisi belum tentu juga
seperti yang akan kita harapkan bisa berbalik 100% akan lebih baik. Tentu harus butuh semangat, kemudian komitmen bersama dari para pegawai di lingkup pemerintah Kota Makassar untuk tetap bersama-sama memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh para kepala bagian, tentu terkhusus untuk sekretariat Dewan ini, saya pikir sekretariat DPRD ini yang memang memiliki pekerjaan yang multi karena harus melayani yang terhormat para anggota Dewan. Memang akhir-akhir ini menunjukkan menunjukkan tingkat kinerja yang baik, termasuk juga pengelolaan lingkungan kerja. Maksud saya sarana perkantoran ini di masa kepemimpinan beliau. Jadi apa yang disampaikan oleh para kepala bagian, saya pikir itu mewakili. Dan salah satu memang alat untuk memotivasi pegawai yaitu contoh dari pimpinan. Dan saya pikir beliau tidak pernah diragukan. Saya sendiri kadang-kadang sebagai tamu misalnya untuk menghadiri rapat-rapat di sini. Kalau rapatnya jam 10, sebelum jam 10 beliau sudah ada. Meskipun beliau itu harus memimpin dua OPD yang cukup repot, misalnya OPD perizinan yang sangat dinamis, lalu apalagi di Sekuan ini misalnya. Jadi dari BKPSDMD mewakili pimpinan sekali lagi menyampaikan mengapresiasi kinerja yang telah ditunjukkan, utamanya disiplin yang telah ditunjukkan oleh rekan-rekan yang mulai dari unsur pimpinan ke kepala bagian misalnya ke bawah sampai staf. Di bawah kepemimpinan beliau kami sangat mengapresiasi karena memang sangat nyata perubahan yang ada. Demikian juga dari beliau-beliau para anggota dewan tidak pernah melalui media misalnya menyampaikan unek-unek tentang rendahnya kualitas layanan. Jadi barangkali seperti itu Bu. Ya. Baik, Pak Basri Rahman. Dan baik, pemirsa Fajar TV dan juga pendengar Radio Smart FM, kita tiba di akhir kebersamaan ini. Saya ingin memberikan sekali lagi, karena ini adalah gaweannya dari Sekretariat Dewan DPRD Kota Makassar, Pak Andi Bukti Jufri. Ini sekaligus refleksi di akhir tahun dan mungkin menutup agenda off-air dari DPRD Kota Makassar di tahun 2020. Mungkin Anda masih bisa menyampaikan lagi semangat kepada para staf dan karyawan yang harus memang terus berjuang, apalagi akhir tahun pekerjaan numpuk ini ya Pak, harus ngejar deadline sampai 15-16 Desember sudah harus selesai semuanya dipresentasikan. Silakan Pak Andi Bukti Jufri. Iya, terima kasih. Jadi saya ingin menyampaikan kepada seluruh staf yang hadir bahwasanya di tahun 2020 ini tentu kita banyak kesalahan, ya, banyak kekurangan di sana sini. Ini menjadi introspeksi diri kita untuk jauh lebih baik nanti di tahun 2021. Apa yang kita lakukan di tahun 2020 yang belum selesai, yang masih kurang, insya Allah di 2021 kita akan laksanakan dan kita akan tingkatkan. Satu pesan saya, ya, tidak boleh ada diskriminasi staf yang ada di Sekretariat Dewan Kota Makassar. Apa yang kita nikmati, apa yang pimpinan nikmati, apa yang kepala bagian nikmati, harus juga dinikmati oleh seluruh staf yang ada di DPRD Kota Makassar. Ini bisa kita lakukan semua atas kerjasama dan kekompakan seluruh staf yang ada di Sekretariat Daerah Kota Makassar. Mudah-mudahan di tahun 2021, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita cita-citakan ke depan sesuai dengan harapan kita semua, insya Allah 2021 bisa kita wujudkan bersama. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi Bukti Jufri untuk waktunya. Semoga selalu sehat Pak dan bisa tetap kembali. Gimana Pak, masih ada? Ini sudah mau tutup? Oke, sudah close ternyata. Terima kasih sekali lagi Pak Basri, terima kasih, sehat selalu
Untuk kita semuanya juga semoga tetap diberkahi kesehatan, berjumpa lagi di tahun 2021 dan kita menutup tahun 2020 karena bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup sampai di sini refleksi akhir tahun di program kemitraan anggota DPRD Kota Makassar dengan masyarakat yang digagas oleh Humas DPRD Kota Makassar hari ini yang disiarkan langsung dari pelataran parkir Gedung Sekretariat DPRD Kota Makassar. Anda bisa saksikan di Fajar TV dan juga mendengarkannya melalui live ataupun siaran tunda nanti di Radio Smart FM. Saya Silvana Roslin bersama seluruh kru yang bertugas dari Smart FM dan juga teman-teman dari Fajar TV mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda semuanya. Terima kasih sudah bersama-sama berjuang melewati tahun 2020 yang penuh tantangan. Kita berjumpa lagi insya Allah dalam keadaan sehat. Selamat sore dan sukses untuk Anda.